Malam hari ini firman Tuhan akan saya bawakan dari 1 Yohanes 5 ayat 21. 1 Yohanes 5 ayat 21. Semoga masih ingat di mana 1 Yohanes 5. Kalau dicari di Alkitab itu setelah 1 Yohanes 4 gitu ya. Siapa tahu udah jarang baca Alkitab, jadi dituntun sedikit gitu. 1 Yohanes 5 ayat 21, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, ya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Puji Tuhan. Kemarin saya mendengarkan beberapa khotbah, katanya dengarkan suara Tuhan. Jadi sebaiknya ketika kita membaca Alkitab ternyata harus buka suara. Supaya kita mendengarkan firman Tuhan itu. Dan saya juga setuju. Karena saya udah praktek kalau baca Alkitab sendiri diam, kadang pikiran kemana-mana. Kalau kita bersuara kita fokus dan memang dikatakan dengarkan firman Tuhan. Jadi kita mendengarkan suara kita, tapi firman Tuhan yang kita dengarkan. Haleluya. Jadi dalam 1 Yohanes 5 ini ayat 13 sampai 21 dalam satu pasal yang sama di sana berbicara mengenai pengetahuan akan kehidupan yang kekal. Jadi ditekankan bahwa kita harus mengenal siapa Allah itu. Siapa Tuhan yang kita sembah. Dan kita orang-orang yang percaya memiliki kehidupan yang kekal itu. Puji Tuhan. Kalau kita tidak percaya kita memiliki kehidupan yang kekal, sia-sialah kedatangan kita nantinya. Karena ada iman kita yang menyatakan bahwa kita adalah orang-orang tebusan Allah dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan kita kenal Allah di dalam nama Kristus Yesus. Demikian disampaikan dalam 1 Yohanes 5 ini ayat 13 sampai 21. Di sana dikatakan juga bahwa orang-orang percaya berasal dari Allah. Itu yang harus kita ingat. Kalau dikatakan orang percaya berasal dari Allah, bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita mencintai Allah? Apakah kita mengasihi Allah? Dan apakah kita mengenal Allah itu? Makanya dalam ayat paling terakhir dalam 1 Yohanes 5 atau dalam 1 Yohanes dikatakan, anak-anakku waspadalah. Waspadalah terhadap segala berhala. Jadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 itu ada suatu peringatan kepada kita semua. Kalau kita benar mengasihi Allah, kalau benar Allah adalah kekasih kita, apakah kita tetap percaya dan setia kepada Allah? Atau kita berhala di dalam hidup kita? Jadi judul firman Tuhan pada saat malam hari ini saya bawakan adalah berhala masa kini. Kadang kita mungkin berpikir berhala pada zaman perjanjian lama saja itu ada. Tetapi ternyata berhala terjadi hingga saat ini. Bahkan mungkin hal yang tidak kita sadari, kita masuk di dalam berhala dan Allah sangat tidak menyukai ketika kita berhala. Ketika kita mempunyai Allah lain di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau kita sudah percaya dan tahu bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal, jangan percaya kepada berhala. Jangan lagi menduakan Allah. Jangan lagi memiliki Allah lain. Dan itu yang mau kita pelajari malam hari ini. Apakah ada Allah lain di dalam hidup kita, dalam kehidupan masa kini. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 sebelum ayat ini dikatakan di sana, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Makanya ketika kita sudah mengenal siapa Allah itu, dialah kebenaran itu, dialah kehidupan yang kekal itu, jangan mau berhala. Mari kita lihat bagaimana pengertian berhala. Dalam bahasa Inggris dikatakan di sana berhala itu idol. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan firman ini 1 Yohanes 5:21, little children keep yourself from idols. Mungkin kita sering mendengar Indonesian idols. Kita mengidolakan. Ternyata kalau di bahasa Indonesia kan Indonesia berhala gitu ya. Jadi kadang kita memfavoritkan seseorang
berlebihan. Kita mengidolakan seseorang berlebihan dan itu sudah dikatakan berhala. Dalam bahasa Yunani dikatakan berhala itu eidolon, yang artinya sebuah gambaran, sebuah image, di mana kita membuat suatu gambaran tentang Allah, sehingga ada duplikasi Allah di dalam hidup kita. Jadi berhala merupakan suatu gambaran yang kita buat sendiri, yang menyerupai Allah, dan kita menyembah kepadanya. Jadi dikatakan ada duplikat yang kita buat terhadap Allah. Jadi ketika berhala, berarti ada Allah lain yang kita sembah, melebihi dari apa yang sudah kita kenal, yang sudah kita kepercaya itu. Dalam perjanjian lama, berhala selalu berhubungan dengan fisik. Ada patung yang mereka sembah dikatakan berhala. Dan kalau kita ingat suatu penyembahan berhala yang begitu masif terjadi di perjanjian lama, yaitu ketika Musa naik ke atas gunung Sinai. Bangsa itu tidak sabar, mana ini pemimpin kami? Sudah 40 hari 40 malam, mana ini pemimpin kami? Di hari 40 mereka sudah tidak sabar. Mereka datang kepada Harun. Harun, buatkan kami Allah lain, buatkan kami patung lembu emas. Musa membawa kami keluar dari tanah Mesir. Mana orangnya? Mereka sudah tidak mulai percaya akan penyertaan Allah. Padahal Allah sedang berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, menyampaikan berbagai macam pesan. Tetapi bangsa Israel, buatkan kami patung yang hendak kami sembah. Itu suatu penyembahan berhala yang cukup masif dan besar pada zaman itu. Kalau kita baca di sana, mereka membuat satu patung dan dari emas, dan Harun menyatakan suatu statement yang luar biasa yang menyakiti hati Allah. Mari kita baca di dalam Keluaran 32. Dalam Keluaran 32 di sana ada statement di mana Harun menyatakan demikian. Keluaran 32. Di ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Kalau ada perbedaan bahasa sekali lagi ya, Alkitab saya versi terjemahan bahasa yang kedua. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat dan membuat anak lembu tuangan. Lalu kata mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Harun menyatakan demikian. Ini sekarang Allahmu, patung lembu emas ini. Demikianlah di perjanjian lama Allah marah kepada bangsa Israel. Tetapi Musa berhasil bernegosiasi dengan Allah. Tidakkah engkau mengasihani bangsa ini? Sehingga murka Allah itu tidak jadi diberikan kepada bangsa itu. Tetapi pada saat perjanjian lama, berhala sering dinyatakan dengan simbol-simbol. Mungkin sampai sekarang masih ada berhala-berhala kita tahu. Orang-orang Batak berhala dengan menyembah di kuburan atau berhala terhadap bisa dibilang okultisme gitu ya. Percaya kepada hal-hal yang di luar nalar. Percaya kepada hal-hal yang berhubungan dengan iblis. Dan itu masih sering kita dengar. Bolo mula tuh tahir jauh nami. Rumah kami di Jalan Batu Kapur gitu namanya. Irokodope. Parbigujang dan. Isa jabuna. Baru ini tungi katanya. Jadi masih ada zaman sekarang ini parbegu gajang. Masih percaya terhadap berhala-berhala. Bahwa hidup mereka bergantung kepada, bisa dibilang animisme gitu ya. Tidak percaya kepada Allah. Ketika kita melihat bagaimana berhala dalam perjanjian lama. Kemudian masuk ke dalam perjanjian baru. Apakah berhala itu masih ada? Masih. Pada saat jemaat itu, terutama kalau bercerita di Korintus itu, mereka menyembah dewa-dewa. Mereka menyembah dewa-dewa. Karena ketika mereka menyembah dewa-dewa banyak manfaatnya katanya. Banyak manfaatnya. Bahkan di sana kalau kita baca lebih details ada dewi cinta. Karena di dalam bisa bilang kuil mereka, di dalam tempat mereka beribadah, mereka melakukan seks. Makanya banyak orang suka menyembah berhala pada saat itu. Karena sesuatu yang ditawarkan, dunia ini mereka nikmati.
Makanya penyembahan berhala tetap marak. Dan itu yang hendak dibereskan. Supaya orang-orang mengenal Allah yang sejati itu. Makanya dalam 1 Yohanes ini diingatkan, engkau sudah percaya kepada Allah. Jangan engkau berhala lagi. Jangan engkau membuat sesuatu yang lain di dalam hidupmu jika engkau sudah percaya kepada Tuhan. Jadi berhala dalam perjanjian baru, dalam 1 Yohanes 5 ini, tidak lagi sebagai berbicara lebih jauh mengenai simbol-simbol atau patung-patung yang kita buat. Tetapi di sana berhala berarti menggantikan hubungan pribadi kita dengan Allah. Karena di sana dikatakan engkau sudah mengenal Allahmu. Jangan lagi engkau berbalik. Jangan lagi engkau berbuat Allah lain. Jadi berhala di zaman perjanjian baru sudah melebihi dari berbentuk fisik. Berhala menjadi sesuatu di mana engkau menggantikan posisi Allah di dalam hidup kita ini. Bahkan zaman sekarang. Kita menggantikan posisi Allah di dalam hidup kita. Lebih jauh nanti kita akan bisa pelajari. Di dalam perjanjian baru apa contohnya? Memang cerita ini disampaikan Tuhan Yesus tidak mengenai berhala. Mengenai hal kerajaan surga dan hal mengikut Yesus. Kalau kita ingat cerita bagaimana seorang pemuda, atau di sana dikatakan dalam Lukas seorang pemimpin datang kepada Tuhan, bagaimana dia mau mengikut Tuhan. Katakan, aku sudah melakukan semua perintah-Mu ya Tuhan. Apalagi yang saya lakukan? Katanya, jual hartamu itu. Kemudian ikutlah aku. Di sana kan dia langsung diam dan dia meninggalkan Allah, Tuhan Yesus. Dia tinggalkan percakapan itu. Karena hatinya masih melekat kepada hartanya. Jadi berhala bisa salah satunya adalah bagaimana hati kita melekat kepada sesuatu yang sangat kita inginkan, melebihi bagaimana kita mengasihi Allah. Makanya tadi pujian itu, aku mengasihi Allah, di dalam hatiku aku cinta Allah. Tetapi ketika ditanya, Tuhan Yesus maukah engkau mengikut aku? Tinggalkan hartamu itu, ternyata hatinya masih melekat kepada hartanya. Sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan mengikut Tuhan. Memang cerita ini tidak berbicara mengenai berhala. Tetapi saat ini ketika sesuatu hal sudah melebihi dari cinta kita kepada Allah. Dan itu sudah mengikat kita sudah terlalu jauh. Itu menjadi hal berhala bagi kita saat ini. Bahkan ada satu pernyataan ketika mengikuti Yesus. Dikatakan demikian dalam Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Berat ternyata syarat mengikuti Yesus. Ketika kita sudah menjadikan Yesus sebagai Allah satu-satu yang kita sembah, di sini dikatakan, jikalau engkau mengasihi bapamu dan ibumu, orang tuamu, atau anak-anak yang kita lahirkan, engkau tidak layak mengikuti Yesus. Berat ya firman ini ya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Allah mengingatkan, engkau harus benar-benar mengasihi aku, engkau harus menempatkan aku di atas segalanya. Itu pesan Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi orang tua kita. Dan itu wajib hukumnya. Anak-anak kita wajib hukumnya. Tetapi kalau kasih kita kepada orang tua dan anak kita melebihi kasih kita kepada Allah, dikatakan engkau tidak layak kepadaku. Mari kita lihat contoh berhala pada masa kini. Tadi berhala berarti kita membuat sesuatu yang merintangi hidup kita terhadap Allah. Kita memprioritaskan sesuatu yang lain lebih daripada Allah di dalam hidup kita. Jadi tujuan hidup kita dan sumber kebahagiaan kita bukan Allah lagi. Kita lihat yang pertama tadi sudah cukup jelas contoh yang diberikan mengenai harta dan kekayaan. Jadi saya lanjutkan, saya pikir dari khotbah yang kemarin, minggu lalu Amang Guru Syagian berkata iman harus disertai dengan perbuatan. Hari Minggu disampaikan kita harus memberi. Sekarang contoh berhala bisa jadi menjadi harta kita. Kenapa
harta bisa menjadi berhala. Banyak orang menggunakan hartanya, kekayaannya menjadi standar kehidupannya. Dia membawa itu keluaran sana dan itu menjadi sesuatu yang ingin dia buat sebagai imagery-nya. Orang melihat dia, namora doi. Na berhasil doi, na sukses di. Godang do jabuni. Itu yang dia buat. Salah gak punya harta? Tidak. Salah gak punya uang? Tidak. Uang itu netral. Patung yang dibuat itu juga netral. Tetapi menjadi berhala ketika kita membuat hal-hal tersebut melebihi dari fungsinya, tujuan utamanya. Karena manusia sering demikian. Hartanya dia buat menjadi gambaran dirinya. Dan itu tidak benar. Sehingga ketika dia punya duit, duduknya harus di depan, harus disambut dan lain sebagainya. Bahkan di dalam ibadah dia gunakan itu. Itulah sebabnya harta bisa menjadi berhala kita saat ini. Karena kita membuat juga harta kita merusak hubungan kita dengan orang lain. Ada nilai-nilai hubungan pribadi kita yang kita rusak karena harta kita. Ala namora hita, adong hepengta, kita merendahkan keluarga kita yang mungkin membutuhkan. Keluarga kita yang benar-benar membutuhkan, kita tutup mata. Sehingga orang-orang yang percaya yang sudah mengenal Allah dikatakan apa? Berbagilah. Engkau mengasihi, lakukan kepada orang yang paling hina ini. Maka ditanya Tuhan kan, kapan aku melakukan itu kepadamu Tuhan? Ketika engkau lapar aku beri engkau makan. Tuhan bilang, hambaku yang paling kecil ini ketika engkau melakukan itu. Tetapi banyak orang ketika dia sudah memiliki harta, justru tidak melakukan firman Tuhan. Hartanya untuk dia saja. Jadi ada kepuasan dalam dirinya bahwa dia mengumpulkan banyak sehingga dia menutup mata terhadap firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Mengasihi Allah wujudnya mengasihi saudara. Tetapi dia tutup mata dan itulah bisa membuat bagaimana harta itu menjadi berhala bagi kita saat ini. Itu kita pakai sebagai standar ukuran kita kemana-mana. Taboa nih. Adong do mobilhu, adong do jabataku, aku punya macam-macam dan kita menjadi merendahkan orang. Tetapi ketika kita punya harta banyak dan sikap hidup kita sebagai orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Allah, harta banyak tidak apa-apa. Justru bagus, roda di dalam gereja berjalan. Orang-orang yang butuh pertolongan bisa ditolong. Puji Tuhan. Makanya ketika mengasihi Allah, harus sepenuh hati. Jangan ada Allah lain dan Allah lain itu bisa menjadi harta kita. Makanya firman Tuhan hari Minggu kemarin berikan. Jangan harta kita itu menjadi Allah lain di dalam kita. Terlalu kita jaga. Mungkin saya tidak elaborasi lebih jauh. Tetapi jangan sampai kekayaan yang kita miliki menjadi berhala kita. Karena kita terlalu membuat itu menjadi standar kita dilihat oleh orang lain. Kekayaan bisa menjadi gengsi kita dan status sosial kita. Dan itu membuat kita selalu tidak puas. Saya nggak tahu, saya tidak begitu aktif memang di dalam kumpulan-kumpulan banyak-banyak. Saya selektif terhadap kumpulan. Karena buat saya itu stressful. Terlalu banyak yang mau diikuti, terlalu banyak gaya hidup yang harus diikuti. Ketika kita masuk dalam status sosial, kadang harta kita ini membuat kita tidak puas. Karena akhirnya berlomba-lomba. Ingin membuat sesuatu lebih. Ingin membuat sesuatu lebih daripada orang lain. Karena dia tidak mau status sosialnya dilihat lebih rendah. Dan kadang memang orang suka ya ngeledek supaya orang lain terpancing. Dipancing dia. Hotong, baik songonon. Kami nama saya nggak baik, kami jagal pas arisan. Baik kamu tong jagal do ikan. Dan berikutnya, oh iya ya orang sana buat jagal sama ikan. Aku gimana ya? Baik tong jagal 2, horbo sada. B2 sada. Jadi itu dibuat menjadi standarnya. Sehingga dia tidak pernah puas. Begitulah ketika kita melihat harta menjadi status sosial yang akhirnya membuat kita jauh dari Allah. Kita tidak mengenal lagi bagaimana kasih Allah yang sebenarnya. Yang kedua,
bagaimana contoh berhala di masa kini? Ego dan kepentingan diri sendiri. Kepuasan diri, pencapaian diri bisa menjadi berhala kita. Gebi si panggaron, herala Batak kan istilahnya itu si panggaron katanya. Oh ngajagoi, jago dok karejone, nyod jabatan nga menteri. Dan itu dia banggakan dan dia mau orang lain melihat dia adalah orang yang berhasil. Kalau ada orang yang merendahkan dia, dirinya akan tersinggung. Padahal kita tahu bahwa apa yang kita dapat semuanya berasal dari Allah, betul? Semua yang kita alami ini, apa yang bisa kita nikmati, apa yang bisa kita dapatkan berasal dari Allah. Tetapi ada orang yang berpuas diri dengan pencapaian-pencapaian itu. Salah? Tidak salah. Kembali Tuhan mau kita semua berhasil. Tetapi ketika ego kita, kepuasan diri kita, kepentingan diri kita di atas segalanya, itu bisa menjadi berhala bagi kita. Jadi kepuasan diri terletak pada pencapaian pribadi. Kepuasan dirinya bukan karena dia mengenal Allah yang hidup, tetapi karena pencapaian di dalam hidupnya. Dan sikap-sikap hidup yang mau mengejar dunia ini. Hedonisme. Tadi ya, harta, sekarang lanjutkan dengan hedonisme. Hal-hal yang tidak dia butuhkan dia harus beli demi status tadi. Tetapi kalau kita lihat, bagaimana berhala ini di dalam ego kita. Contoh paling sederhana. Daripada ibadah, saya mending tidur. Daripada ibadah, saya mending istirahat, saya udah capek nih. Daripada ibadah, mending saya tetap berjualan. Karena ada ego dalam diri kita, ada kepentingan dalam diri kita untuk mengumpulkan sesuatu yang menjadi tujuan kita, kebahagiaannya kita. Sehingga pekerjaan kita sendiri bisa menjadi berhala bagi kita. Karena kita terlalu mementingkan diri kita. Pekerjaan kita bisa menjadi berhala kita. Karena kita sudah tidak tahu waktu beristirahat. Tuhan ajarkan itu, beristirahat. Beristirahat. Engkau harus tahu mengatur waktu, sehingga engkau punya waktu bersama Tuhan. Kalau enggak, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah berhala atas pekerjaan kita. Kita sudah tidak bisa melihat bahwa menyembah Tuhan, datang kepada Allah menjadi prioritas kita. Prioritas kita apa? Pekerjaan kita. Sayang bolo sadario gereja mungkin dapat sekian. Bisa nanti untuk tabunganku tambahan. Jadi kita sudah tidak bisa ngerem. Salah gak bekerja keras? Enggak. Tidak salah. Yang menjadi salah ketika pekerjaan kita itu menjadi memuaskan diri kita. Menjadi suatu bahan pembuktian kepada orang lain. Sehingga kita tidak bisa lagi mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kadang orang kan banyak ya, mementingkan diri sendiri. Contoh, dia suka olahraga. Terus ada pertandingan di hari Minggu. Sebenarnya dia gak penting-penting banget dalam pertandingan itu. Cheerleaders lah mungkin, atau pemain cadangan gitu ya. Yang kalau tanpa kehadirannya pun mungkin menang juga gitu timnya. Tapi karena itu adalah hobinya, dan dia harus kelihatan, dia tidak bisa meninggalkan itu. Untuk sesuatu yang urgent, mungkin di sini banyak karyawan. Kadang kita diminta kerja hari Minggu. Itu tidak bisa kita bilang berhala. Karena memang ada suatu kebutuhan. Dan itu sedang dimintakan. Tetapi yang menjadi berhala, ketika kita sudah mendeprioritaskan, tidak peduli lagi bahwa ada ibadah, saatnya untuk menyembah Tuhan, tetapi kita lebih banyak mengutamakan pekerjaan kita. Itu baru berhala. Karena ada suatu kepuasan di dalam diri kita yang hendak kita condongkan. Bukan mementingkan bagaimana Allah disenangkan. Karena Allah yang menjaga, memelihara hidup kita. Yang ketiga, ada kekuasaan, posisi, dan otoritas di dunia ini. Yang bisa menjadi berhala bagi kita. Mungkin kita sering menghalalkan berbagai cara untuk kita mendapatkan sesuatu. Dan kita sebagai anak Tuhan mungkin masih sering bernegosiasi dengan Tuhan. Karena kita mau mendapatkan satu kedudukan,
kita melenceng dari jalannya Tuhan. Padahal kita tahu itu tidak benar. KKN misalnya, itu tidak benar. Tetapi menjadi jalan pintas untuk kita. Kekuasaan bisa menjadi berhala untuk kita. Karena kita tidak lagi memprioritaskan Allah dan firman kebenaran, dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 tadi, kebenaran itu menjadi prioritas kita. Tetapi bagaimana saya mendapatkan kekuasaan? Itu menjadi lebih besar. Atau title sebagai hamba Tuhan bisa menjadi berhala. Kenapa? Karena dengan title hamba Tuhan, sintua, guru, pendeta, bisa mengejar suatu kehormatan. Tidak enak disampaikan, tetapi bisa menjadi berhala, bisa. Karena itu menjadi sesuatu yang mau kita kejar, dan tidak lagi untuk memuliakan Allah. Tetapi kita melihat itu sebagai pangkat, supaya kita dihormati orang lain. Atau jemaat Tuhan, memberhalakan hamba Tuhannya. Bohamu seate. Imannya menjadi ciut, marsahit, ikut di tangga kopadita dau katanya. Jadi dia mengkultuskan pendetanya. Seolah-olah roh Allah yang di dalam dia dan di dalam pendeta beda kualitas. Padahal kita memiliki roh yang sama. Ketika kita masuk di dalam doa, kita memiliki roh yang sama. Sehingga salah enggak minta doa kepada pendeta? Enggak salah. Tetapi jangan menjadi mengkultuskan, jangan kita menjadi membuat hamba Tuhan itu menjadi Allah lain. Karena kita menjadi kesannya tidak berdaya, kalau kita tidak mohon doa, kita menjadi tidak, dengan iman kita akan sembuh karena pendeta ini tidak mendoakan saya. Jemaat juga bisa mengkultuskan hamba Tuhan. Jemaat bisa memberhalakan hamba Tuhan. Dan seolah-olah hamba Tuhan itu memiliki kualitas Roh Kudus yang berbeda. Paul dikatakan roh yang sama kuberikan kepadamu bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Dia. Haleluya. Jadi jangan kultuskan hamba Tuhan. Memang kita boleh meminta doa, boleh, tidak dilarang lagi ya. Semua yang saya sampaikan tidak dilarang. Tetapi ketika itu sudah berlebihan dan tidak memprioritaskan Allah dan tidak melihat kebenaran itu di atas segalanya dan Dialah Allah yang sejati dan setia, kita mulai memberhalakan bahkan hamba Tuhan kita. Kadang juga mimbar ini kita berhalakan. Seolah ini kudus. Itu ya. Dang boy dak dana tuh mimbar. Dang boy jamau, dang boy di zaman. Sering begitu ya. Karena kita apa? Membuat ini sesuatu yang kudus gitu. Kita yang membuat itu gitu. Peraturan-peraturan yang kita buat menjadi berhala. Padahal enggak ada ini. Bisa ini, oh ini lebih kudus dibanding tempat duduk itu. Tapi kita senang membuat sesuatu peraturan-peraturan yang membuat seolah itu berhala. Tadi ya semua bahkan patung, makanya dulu kan ada ya patung-patung dirusak segala macam. Karena mereka bilang itu berhala. Padahal patung itu normal, bukan normal apa tadi? Netral. Ketika kita masukkan unsurnya, kemudian itu menjadi berhala. Patung banyak menjadi kesenian. Tetapi ketika kita sudah mulai menyembah patung itu, itulah yang menjadi berhala. Sama halnya dengan mimbar ini. Kadang kita membuat mimbar ini berhala. Kemudian apalagi contoh? Tradisi dan budaya bisa menjadi berhala zaman kini. Adat istiadat orang Batak tidak bisa dipungkiri. Posisi tulang, hula-hula, itu bisa menjadi berhalanya kita. Karena kita terlalu mengagungkan. Ikon itangnya kot tulangmu doho, dang boy mangaratoho bolos satu jam tulangmu dope. Dang boy, ikon itangnya kot tulangmu doho, asa sukses so di pangaratoan. Kita berhalakan tulang kita. Di pesta adat istiadat, hula-hula segala macam. Salah tidak salah. Tetapi ketika sudah mulai berlebihan, aplikasinya itu bisa menjadi sesuatu yang berhala. Itu yang saya lihat sangat kuat masih di adat Batak. Ikon laro jam tulangmu, ikon sono tulangmu, ikon hormat doho. Seolah-olah orang yang lain nggak perlu dihormati. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Di dalam adat istiadat, itu yang sering kita jatuh. Mungkin adat istiadat bukan lagi mengenai roh-roh tadi, penyembahan berhala, animisme. Tetapi orang-orang tertentu kita buat menjadi Allah kita. Tulang kita, hula-hula kita dan lain-lainnya.
menghormati Ia, tetapi semua ini jangan menjadi Allah lain bagi kita. Puji Tuhan. Sebagai orang yang mengenal Allah, kita harus berani menyuarakan ini. Bukan tidak menghormati, tetapi kalau sudah mulai berlebihan, mari kita luruskan. Supaya peraturan-peraturan, tradisi-tradisi yang dibuat oleh manusia tidak menjadi Allah lain bagi kita. Dan kita hanya mengenal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam Markus 7 ayat 6-9 dikatakan seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Peraturan yang dibuat manusia mereka laksanakan. Ayat yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Allah menegur mereka. Ketika dilihat adat istiadat, peraturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri menjadi Allah lain. Dan mereka menyingkirkan ajaran Allah. Di sanalah mulai kita berhala dan tidak mengenal siapa Allah itu. Biarlah firman ini mengingatkan kita. Dalam Markus 7 ayat 6-9 ini. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadatmu. Mungkin kita bisa melihat bagaimana juga di luaran sana peraturan-peraturan persahutahuan kita, peraturan lingkungan kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadi garam dan terang di tempat kita ketika kita sudah mengenal Allah. Janganlah peraturan-peraturan membuat kita tidak bisa mengasihi. Ketika sudah ada gap, kita udah tahu mengasihi harus memperhatikan. Tanpa apapun dilakukan orang ini, tidak ada iuran, memberikan iuran. Tetapi ketika dia sudah saatnya harus ditolong-tolong. Bagaimana kita menjadi garam dan terang di luaran sana. Supaya tidak ada Allah lain di dalam kita. Karena kita memegang peraturan-peraturan yang kita buat sendiri. Sehingga kita tidak lagi mengenal kebenaran itu. Bahwa kita mengasihi sesama kita. Puji Tuhan. Biarlah kita mengenal Allah siapa dia. Anak-anak muda, Allah lain bisa teknologi dan sosial media yang kita pakai. Kenapa? Karena hidup kita sudah sangat bergantung kepada sosial media. Gak bisa lepas, orang tua sudah tidak dihormati, semuanya tunggu PT Jo disuruh apa, nanggung, padahal main game gitu ya. Kecuali dia sedang belajar online gitu, mengerjakan sesuatu di handphonenya. Tetapi sosial media dan teknologi ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang berhala. Bahkan ibadah, mungkin di belakang sana, muda-mudi mau main game. Sudah tidak ada, datang beribadah, sudah tidak bisa melihat lagi membedakan mana Allah yang dia sembah, kapan harus main game, karena teknologi sudah terlalu mendarah daging. Mudah-mudi kurangin main game. Kalau enggak kita enggak punya waktu persekutuan dengan Tuhan. Pilihan untuk muda-mudi atau kita semualah pasti sudah terekspos baik muda-mudi dan orang tua dengan sosial media. Bagaimana kita bisa tetap memprioritaskan Allah dan bukan memprioritaskan sosial media ini. Dan kita prioritaskan firman Tuhan yang kita baca, bukan sosial media. Makanya saya pancing sedikit, pada tahu gak ya 1 Yohanes 5 di mana? Ternyata gampang. Setelah 1 Yohanes 4 gitu ya. Gak pusing sebenarnya. Cuma kadang kita sudah tidak membaca firman Tuhan mungkin karena sosial media ini. Waktu kita untuk membaca sosial media menjadi lebih banyak dibanding kita membaca firman Tuhan. Jadi berhala baik pada saat perjanjian lama maupun perjanjian baru merupakan sesuatu yang menyesatkan dan mengganggu hubungan kita dengan Allah. Tadi patung itu mengganggu hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana juga kita lihat contoh-contoh yang saya sampaikan tadi mengganggu hubungan kita dengan Allah. Bagaimana berhala akhirnya menjauhkan kita dari kebenaran-kebenaran yang sudah sering kita dengarkan. Kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena berhala-berhala ini kita akhirnya tidak mengerti akan firman Tuhan. Penyembahan berhala mengalihkan fokus kita daripada Allah. Ini yang menjadi berbahaya. Akibat dari berhala, pertama pemisahan dari Allah.
kita kekurangan waktu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita kekurangan waktu untuk bisa mengenal siapa Allah itu. Karena kita sudah terdistract dengan tadi berhala lain. Pekerjaan kita atau apapun kegiatan kita mengalihkan kita dari hubungan kita dengan Allah. Ketidakpuasan dan kekosongan spiritual kita, kebutuhan yang paling mendasar kita ini bisa menjadi akibat dari berhala. Tak pernah puas. Kesana kemari mencari uang, selalu merasa kekurangan. Karena tadi termasuk hartanya dipakai sebagai status sosialnya. Sehingga tidak pernah merasa cukup. Ketika kita sudah memberhalakan harta kita, status kita, kita tidak akan pernah puas dan bahkan kita mengalami kekosongan. Kita mengalami kekosongan. Karena apa yang kita cari dunia ini, paling dikatakan sumber damai sejahtera itu hanya dari Allah. Lebih parah lagi, ketika kita mulai berhala, kita tidak bisa fokus kepada apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Untuk kita bisa membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam pelayanan. Karena kita terlalu sibuk dengan dunia ini. Sehingga kita tidak bisa bilang, oke, saya berhenti sebentar, saya mau melayani Tuhan. Saya mau mengunjungi orang sakit, saya mau datang ke rumah si Anu, saya mau berbicara dengan si A. Melayani tidak harus dalam mimbar ini. Tetapi bagaimana kita punya waktu untuk bisa berkunjung kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita memberitakan firman Allah. Yang terakhir, kehidupan kita menjadi tidak seimbang. Terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk keluarga. Kehidupan modern sekarang ini paling sering ya. Kehidupan modern sekarang tidak ada waktu lagi bersama keluarga. Ini saya lihat kalau saya refleksikan dengan diri saya mengenai firman ini. Dulu saya mengejar segala sesuatu. Memang tadi saya bilang kalau dari pekerjaan kantor gak apa-apa. Tapi saya berefleksikan waktu itu saya tiap weekend harus keluar kota dan itu kesenangan dan kepuasan buat saya. Karena itu akan melengkapi saya punya Garuda Miles, sombong gitu ya, foto-foto di bandara. Tunjukin ke orang lain, itu menjadi status saya. Sekarang saya sadari, iya untuk apa itu semua gitu. Kenapa saya harus melakukan itu? Karena itu menjadi status saya bangga gitu ya. Seolah-olah kan keren, naik pesawat tiap weekend, tinggal di hotel mana, syarat kami harus hotel bintang 3, hotel bintang 4, saya nikmati itu semua dulu. Jadi saya refleksikan, betapa bodohnya ternyata saya. Ternyata saya berhala selama ini dengan pekerjaan yang Tuhan berikan pada saya. Ketika kita sudah mulai menyadari kita harus memprioritaskan Allah, segala sesuatu bisa kita anggap menjadi suatu kerugian buat kita. Dan kita bisa melihat, oh saya harus berbalik dari semuanya itu. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan yang harus kita prioritaskan. Bagaimana kita harus merefleksikan bahwa jangan sampai merusak hubungan dengan orang lain. Ini yang saya coba rubah dalam hidup saya. Saya bergumul sampai sekarang gitu ya. Dengan waktu. Karena mungkin tahu gitu di rumah kami bertiga aja gitu. Pekerjaan rumah sama-sama berbagi saja. Sejak istri saya sudah mulai hamil gede, saya mengerjakan semua. Kecuali memasak. Ngepel tiap pagi. Nyuci piring. Semuanya. Nyuci baju. Saya harus ke kantor, ngantar Skyla. Karena istri saya mulai kecapean, saya mikir, ya kalau ganjil genap saja baru dia yang mengantar. Jadi saya mencoba bagaimana menyeimbangkan hidup supaya, karena saya juga harus menyeimbangkan bagaimana karir saya di kantor. Bagaimana supaya tidak terganggu. Dan saya berusaha jam 5 saya harus sudah pulang. Supaya jam 7 saya sudah di rumah bersama keluarga saya. Supaya pekerjaan saya itu tidak menjadi Allah lain. Itu saya masih berjuang seberjuang mungkin. Tapi saya menikmati prosesnya, saya tidak pernah mengeluh kepada istri saya. Saya tetap menjalankan. Kayak tadi pagi mau mengantar Skyla ke sekolah, saya WFH kalau hari Rabu. Ma, nanti rendam dulu pakaian ya. Saya nanti sampai rumah, saya cuci sebentar setengah jam. Tapi saya mencoba bagaimana pekerjaan itu yang Tuhan titipkan tidak menjadi Allah lain. Bagaimana saya bisa menyeimbangkan antara apa yang Tuhan percayakan, tidak menjadi merusak bagaimana hubungan saya baik di rumah dan keluarga saya. Mari kita refleksikan supaya apa yang Tuhan titipkan tidak menjadi berhala lain dalam hidup kita. Memang sebagai pengikut Kristus tadi aja dikatakan, kalau engkau lebih mengasihi anakmu, orang tuamu, engkau belum layak mengikut aku. Tetapi suatu proses bagi kita, bagaimana kita mengenal Allah.
Kenapa Yohanes mengingatkan dalam suratnya yang terakhir ini, di ayat paling terakhir dikatakan, waspadalah, jangan ada berhala di dalam dirimu. Saya baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan seperti ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Karena memang dunia ini sedang lenyap dengan segala sesuatu. Dunia ini sedang macam-macam lah sekarang. Kita masuki tahun politik dan lain-lain. Kondisi ekonomi juga kita lihat seperti apa. Dunia ini sedang seperti ini. Bagaimana supaya kita mengasihi Allah lebih dari segalanya. Makanya diingatkan di sana, jangan ada Allah lain. Kalau engkau sudah mengenal Allah, sepenuh hatilah mengenal Allah. Kasihi Tuhan Allahmu. Dan ketika bangsa itu diingatkan oleh Tuhan, jangan ada Allah lain daripadamu. Dan engkau harus tetap menurut ketetapan Allah dan tetap berpegang teguh pada perintah Allah. Nanti bisa dibaca di dalam Imamat 26 ayat 1 sampai 6. Dikatakan Allah memberikan berkat-berkat. Di sana disampaikan mengenai pertanian, anggur dan lain-lain. Tetapi ya bisa kita simpulkan, berkat Allah tidak akan berkesudahan dari kita. Ketika kita tetap mengenal siapa Allah kita dan tetap mengikuti ketetapannya. Engkau diberikan berkat jasmani, engkau diberikan berkat rohani. Sukacita, damai sejahtera juga disampaikan di sana. Berkat yang seimbang. Engkau tidak akan kekurangan. Kasih Allah akan berlimpah. Damai sejahtera Allah ada di dalam hidup kita. Demikianlah ketika kita tetap mengikuti jalannya Tuhan. Dan tidak ada Allah lain di dalam hidup kita. Biarlah kita semua tetap berfokus untuk menyembah Tuhan Allah yang kita kenal. Jangan ada Allah lain di dalam hidup kita. Dan jangan kita membangun berhala-berhala di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat malam hari ini boleh hidup di dalam kita. Dan kita tetap teguh di dalam Dia. Dan mengenal siapa Allah kita yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kita berdoa dengan sikap doa berlutut dan ibadah ini saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Isyanturi. Kita angkat pujian ini, Kaulah Tuhanku dan Kaulah Rajaku. Engkaulah yang termulia baik di bumi dan di sorga. Dan ku mau menyembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan dan ku puji dan ku muliakan nama-Mu. Dengan sikap hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dialah Allah yang kita sembah satu-satunya. Dialah Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Yang kepadanya saja hati kita bertaut. Dan tidak ada Allah lain di dalam hidup kita. Baik harta kita, baik kekuasaan yang kita punya, atau apapun itu tidak menjadi Allah lain di bagi kita. Tetapi sebagaimana Yohanes mengingatkan, kita mengenal Allah yang sejati, Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Biarlah hati kita hanya berpaut kepada Tuhan saja. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan, Kaulah Tuhanku dan Kaulah Rajaku. Engkaulah Allah yang termulia. Kaulah Tuhanku. Di bumi dan di surga, Kaulah Tuhanku dan Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
surga ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah